Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya menara doa ini akan terus menjadi berkat dan akan memberkati daripada saudara semua. Saya juga rindu dan berdoa berharap saudara bisa semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kenal akan kebenaran firman Tuhan, hidupnya semakin kuat di dalam Tuhan. Mari saudaraku Yesus Kristus, kita akan siapkan diri kita akan sama-sama memulai dengan doa pembukaan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah, saat yang luar biasa. Kami boleh ada di menara doa. Kami boleh ya Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Hari ini yang kami minta dan kami doakan adalah Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan. Ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu yang lebih dalam. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus, sucikan, kuduskan hati kami. Ampuni dosa dan salah yang kami buat ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kuasa darah-Mu menyucikan kami, hati nurani kami. Sehingga ya Tuhan kami dengan jelas bisa mendengar, bisa mengerti, bisa melihat apa yang Tuhan sedang tunjukkan di tengah-tengah kami. Berbicara secara pribadi lewat sabda firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa lewat menara doa ini, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi bersama-sama katakan,
di hadapan, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku ini Mari sembah Dia, haleluya. ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari dari awal katakan di hadapan, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku ini Mari sembah Dia, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. mari angkat tanganmu sembah Dia. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Tuhan, terima kasih Yesus. Oh ya lama kasih alam kami naikkan syukur. Oh ya lama. Mari buka suaranya saudara. Segala puji syukur bagi-Mu, ku
Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. mari sembah Dia. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali lagi, segala puji syukur bagimu, Ya Yesus, ku tinggikan ya Yesus. namamu Terima kasih. selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, satu hal yang kami ingin ya Tuhan ucapkan terima kasih untuk semua kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu ya Tuhan, untuk semua berkat-Mu kepada setiap kami. Engkau jawab doa kami, Engkau mengajar kami, Engkau menuntun kami, Engkau memperbaharui setiap hidup kami. Bahkan ya Tuhan, hari ini Engkau memulihkan hati setiap kami. Beri kami terus iman untuk bisa percaya ya Tuhan, bahwa Engkau sedang bekerja ya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan, hati Engkau berikan hati yang bisa menyembah, hati yang bisa menyembah, hati yang bisa bersyukur kepadamu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Limpahkan ya Tuhan kemurahan-Mu sekarang ya Bapak. Limpahkan ya Tuhan Roh Kudus membuat siap kami. Curahkan ya Bapak, curahkan ya Roh Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya la baka sini bila bala 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 bala. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku
sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu setiap hari di menara doa ini. Mari saudara datang pada Dia. Tuhan, beri kami terus kerendahan hati, bahwa semua ini Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk memperoleh semua ini ya Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allah. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Haleluya, katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah,
bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan, aku angkat tanganku ya Tuhan untuk setiap anak-anakmu yang sedang terbaring sakit hari ini. Apapun sakit penyakit yang mereka sedang alami, Tuhan aku minta Tuhan kesembuhan buat mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan kami minta Tuhan mujizat kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus jadi sembuh saudara sekarang. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beriman ya Tuhan untuk disembuhkan. Beriman untuk disembuhkan. Yes, dalam nama Yesus. Aku patahkan setiap kutuk sakit penyakit. Dalam nama Yesus. Segala kutuk keturunan aku patahkan dalam nama Yesus. Tuhan, Kau bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap pekerjaan, bisnis, karir setiap anak-anak-Mu Tuhan memberkati. Anak-anak-Mu ya Tuhan, Kau siapkan kesempatan, beri mata untuk bisa melihat ya Tuhan. Apa yang harus dilakukan dikerjakan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pakai ya Tuhan setiap kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan bila ku renungkan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, Dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Mari sembah Dia. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Sembah Dia. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tuhan, kami sudah banyak mendengar daripada ya Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dalam minggu ini kami mau belajar ya Tuhan tentang konsep keuangan, prinsip keuangan menurut firman-Mu. Bahwa Tuhan, Engkau akan memberkati hidup kami kalau kami punya visi untuk menjadi berkat ya Tuhan. Memiliki visi ya Tuhan untuk berguna bagi kehidupan orang banyak. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami minta ya Bapa, biarlah Engkau beri kami ya Tuhan kepercayaan. Biarlah Engkau melihat setiap kami menjadi orang yang dapat dipercaya, supaya kami bisa mendapat banyak berkat dari Tuhan. Aku minta ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus,
Biarlah Engkau percayakan ya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang hadir di menara doa ini, percayakan ya Tuhan, dengan berkat-berkat rohani, dengan kekayaan-kekayaan surgawi, yaitu pengetahuan akan kemuliaan Allah yang nampak dalam wajah Kristus Yesus. Tuhan Yesus, aku berdoa ya Tuhan, biar kami bisa kenal akan Engkau, kami bisa dekat dengan Engkau ya Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan pewahyuan ya Tuhan yang baru, satu pengertian dan hikmat ya Tuhan, karunia-karunia Roh Kudus, bahkan kuasa-Mu ya Tuhan melimpah atas setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kasih-Mu akan melimpah atas hidup mereka ya Bapa. Tuhan, aku berdoa biarlah terjadi pelipat gandaan ya Tuhan. Kau memberkati dan memperluas ya Tuhan daripada daerah jemaat-Mu ini ya Tuhan, umat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan, aku berdoa. Biarlah ya Tuhan, saat anak-anak-Mu ini berseru, saat anak-anak-Mu ini berseru, Bapa, aku berdoa sebagai hamba-Mu, jawab mereka ya Tuhan. Jawab mereka ya Tuhan, jawab mereka ya Bapa. Kelilingi mereka dengan orang-orang yang akan berdoa juga untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kirim mereka perisai-perisai doa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Lipat gandakan ya Tuhan pasukan doa, lipat gandakan pasukan-pasukan pemuji penyembah. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Biarlah kami masuk dalam pasukan doa itu, pasukan pemuji penyembah itu ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, kami percaya Kau siapkan ya Tuhan satu jalan kepada setiap anak-anak-Mu, jalan menuju kebesaran, jalan menuju kemuliaan ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah ya Tuhan beri kami hati, punya visi ya Tuhan. Kami mau berguna buat banyak orang, kami mau menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau hidup ya Tuhan, belajar hidup ya Tuhan, punya rasa cukup. Dan kami punya rasa puas, sehingga ya Tuhan kecukupan kami ya Tuhan menjadi kelebihan buat orang lain. Oh ya Tuhan, menjadi kelebihan untuk mencukupi kebutuhan orang lain. Hari ini Tuhan beri kami hati yang mau berbagi, yang mau berbagi hidup ya Tuhan, yang mengobarkan hidup, mengorbankan hidup kami ya Tuhan, untuk banyak orang bisa percaya kepada Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, kemurahan-Mu turun Tuhan. Turunkan kemurahan-Mu ya Tuhan. Turunkan kemurahan-Mu buat setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Turunkan kemurahan-Mu. Pengampunan ketika kami bersalah. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Kemurahan-Mu ya Tuhan. Kebaikan-Mu ya Tuhan, Kau limpahkan buat anak-anak-Mu ini. Terima kasih, terima kasih. Tuhan tahu aku mengasihi jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus saya berdoa. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan hari ini
Ya Tuhan, untuk lawatan-Mu, untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk doa-doa yang Engkau dengar dan jawab ya Tuhan. Hari ini kami akan ya Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya ingin memberikan judul daripada khotbah saya, yaitu mengapa penting memegang prinsip rendah hati dan murah hati. Mengapa penting memegang prinsip rendah hati dan murah hati? Mari kita akan buka Alkitab kita dari Matius 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang apa? Murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Katakan amin saudara. Kata berbahagia. Siapa di antara saudara yang mau hidupnya berbahagia? Saudara coba lambaikan tangan atau saudara tulis live chat. Ya kan, saya mau berbahagia. Amin saudara, saudara tulis kolom komen. Ya saudaraku, saya mau berbahagia. Nah Tuhan Yesus saudaraku, ya kan bersabda bahwa kalau kita mau berbahagia, dia bilang adalah kita harus menjadi orang yang apa? Murah hati. Kenapa saudara? Kita berbahagia kalau jadi orang murah hati. Karena orang yang murah hati, saudara, mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Katakan amin. Nah hari ini saudaraku, saya akan sharingkan. Saudaraku, ada 3 hal ya saudara. Ketika kita mau belajar berlaku daripada murah hati. Murah hati itu adalah tindakan. Kasih dalam tindakan. Murah hati itu adalah apa? Kasih dalam tindakan. Kalau kita bilang, aku mengasihimu, bentuknya adalah murah hati. Kalau Allah mengasihi kita, ya kan, dalam tindakan, itu namanya Allah bermurah hati kepada kita. Yang pertama saudaraku, ya kan, apa sih berkat dari murah hati? Di mana ada kemurahan hati, saudara, di sana akan ada pengembangan, perluasan, dan pelipat gandaan. Saudara, bayangkan satu kisah. Ketika Yesus melipat gandakan 5 ketur roti 2 ekor ikan saudaraku. Keempat Injil. Baik dari mulai Matius, Markus, Lukas dan Yohanes menuliskan. Saudara kisah ini, enggak semua kisah. Saudara 4 Injil menceritakan cuma ini. Pasti ada sesuatu yang pesan penting. Apa yang menyebabkan terjadinya pelipat gandaan? Di mana saudara ada 5.000 orang laki-laki lapar. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka bisa diberi makan sampai kenyang. Roti dan ikan. Hanya dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Saya belajar saudara. Saya pelajari bahwa satu saudaraku yang membuat terjadinya perlipat gandaan. Pengembangan dari 5 ketur roti 2 ekor ikan. Kok bisa cukup bahkan lebih. Karena apa? Kemurahan hati. Katakan amin. Yesus berkata bahwa tidak perlu mereka pergi. Ya, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus. Awalnya murid-murid prihatin. Tunjukin kemurahan hatinya. Itu apa? Tuhan, sebaiknya mereka suruh pergi. Tuhan bilang gak usah pergi. Ya kan? Kamu harus beri mereka makan. Nah, saudaraku Kristus. Ya kan? Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil. Dia punya makanan 5 ketur roti 2 ekor ikan. Yang dijumpai oleh murid Yesus namanya Andreas. Lalu Andreas meminta kepada anak ini. Dan anak ini menyerahkan untuk dibawa kepada Yesus. Dan pada waktu itu saudaraku, maka Yesus ya kan mengucap syukur dan melipat gandakan roti itu. Dan banyak orang mengalami bisa mendapatkan makan ikan, makan roti sampai kenyang. Saya mau kasih tahu, saya ulangi lagi, di mana ada kemurahan hati, di sana ada pelipat gandaan dan kelimpahan. Katakan amin. Katakan amin. Saya bertahun-tahun yang lalu, saudara, saya lihat dari cuma dagang bakso, saudara, di gerobak ya si abang ini, saudaraku. Tapi saya melihat dia unik, saudara, dagangnya, cara dagangnya, saudaraku. Dia siapkan, saudaraku,
siapkan yang namanya tempat, mangkok, segala macam. Dia ngomong, ya kan setiap orang yang ambil, ini dia bumbu-bumbunya, nanti mau pesen baksonya berapa? Baksonya besar saudara. Saudara tahu kalau yang di Jakarta, bakso bola tenis. Ya kan, makan. Dulu tuh rame banget saudaraku. Dari kecil sampai besar, begitu rame. Dia tuang aja orang. Orang mau, dia nggak pikir tanya, nggak ada catat harus berapa dan lain sebagainya. Saudaraku, saya melihat kata kuncinya adalah, kenapa kok bisa rame si bapak ini, si abang ini. Saudara, dia bilang kalau misalnya nggak ada duit, saya bilang, ya udah nggak apa-apa lepas, nggak usah bayar. Pokoknya yang penting datang makan. Dia tujuannya mereka bisa makan. Saya juga heran waktu itu saudaraku. Sampai sekarang tuh sampai masih, emang salah satu yang terkenal. Terus yang kedua lagi saudara, saya lihat banyak sekali yang bisnis-bisnis ya. Mulai dari kecil, dia berikan kelangganannya dengan murah hati segala macam. Saya kadang-kadang berpikir, apa tidak rugi? Tapi justru dia bilang, enggak rugi itu. Kalau soal makan, karena saya pernah lapar. Saya pernah gak punya makanan. Saya tujuannya dagang makanan. Supaya saya bisa kasih makan. Lewat dagang ini saya bisa dapat untung. Dan orang yang datang gak punya duit untuk makan, saya bisa kasih makan. Kita mungkin saudara lihat banyak video-video seperti itu, cerita-cerita seperti itu. Kata kunci saya bilang gini, siapapun dia. Prinsip firman Tuhan ini berlaku umum kepada siapapun yang mau melakukan. Di mana ada kemurahan hati, di situ pasti akan ada pelipat gandaan dan bertumbuh semakin besar. Katakan amin. Katakan amin. Ya, kenapa kok saya suka saudara khotbah tentang murah hati? Kenapa saya suka khotbah murah hati dan rendah hati? Karena ini akan terus-menerus mengingatkan diri saya. Supaya saya, Tuhan mau setiap hidup kita ada. Aku datang supaya kamu hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan, makin besar. Doa Yabes, doanya berkati aku ya Tuhan. Dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kiranya engkau berkati aku berlimpah-limpah. Dan apa? Memperluas daerahku. Itu doa Yabes. Tetapi untuk Tuhan bisa kerjakan bagiannya, Tuhan juga tuntut kita melakukan bagian kita. Salah satunya ada apa saudara? Murah hati. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, di mana ada kemurahan hati, di sana akan ada kuasa doa. Katakan amin. Saya ingin saudaraku, setiap orang kenapa kok saya ada banyak hal ya saudara dalam hidup kita. Coba dicek saudara. Kalau kita mulai menyingkirkan alasan-alasan ya saudaraku untuk tidak bermurah hati. Coba saudara mulai buang alasan sehingga saudara bisa bersikap, berkata dan bertindak murah hati. Saya yakin doa saudara akan menjadi doa yang penuh kuasa. Kalau bicara doa yang penuh kuasa ini bicara tentang apa? Apa yang kita kerjakan itu berhasil. Bicara jawaban doa ini bicara tentang usaha yang dibuat berhasil. Mau usaha, mau pekerjaan, mau karir, mau studi, termasuk daripada pelayanan kita. Saudara, itu akan Tuhan buat berhasil. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang percaya mengerti katakan amin. Saudara, ini penting. Dalam hidup kita ada hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan. Kemurahan hati menyebabkan Tuhan, menyebabkan sorga akan bekerja mengatur saudara, orang-orang, saudara, keadaan-keadaan, musim-musim untuk apa? Berbuat baik kepada saudara. Yang mengerti katakan amin. Ini yang saya katakan, di mana ada kemurahan hati, di situ akan ada kuasa doa. Karena untuk menggerakkan kemurahan daripada Tuhan, saudara Yesus, ya kan, lewat doa, semuanya harus lewat doa. Saudara harus berlaku yang namanya murah hati. Saya kasih contoh. Saudara, mungkin ini sering kita dengar, saudara sering dengar. Coba kita buka Alkitab kita. Lukas 7 ayat 1 sampai 5 kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit, hampir mati.
Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Kita sudah tahu cerita ini saudara, bahwa Yesus langsung menolong daripada perwira Kapernaum ini. Saudara, dengan dimana Yesus heran dengan iman perwira Kapernaum. Dia bilang tadi awalnya disuruh datang ke rumah. Setelah itu perwira ini mungkin mengerti, mengingat bahwa orang Yahudi tidak bisa masuk ke dalam rumah orang bukan Yahudi. Lalu akhirnya dia bilang, Yesus tidak perlu repot-repot datang ke rumah saya. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku ini akan sembuh. Lalu karena aku punya atasan ya, kalau dia perintah aku akan lakukan. Aku juga punya bawahan, kalau aku perintah kepada bawahan dia akan lakukan. Makanya Yesus ya kan itu Tuhan, katakan saja sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Yesus heran dengan iman daripada perwira Kapernaum itu. Dan kita tahu ya saudara, bahwa hambanya itu disembuhkan. Poin yang saya mau sampaikan begini saudaraku. Ada satu unsur apa yang menyebabkan saudaraku, para tua-tua ya kan mau datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongan Yesus sambil dia berkata gini, dia layak engkau tolong Tuhan. Ia layak engkau tolong ya Tuhan. Mengapa perwira Kapernaum ini layak ditolong oleh Tuhan Yesus? Saya ulangi. Mengapa sampai tua-tua berkata, dia layak engkau tolong. Saudara tahu, saudaraku, bahwa para tua-tua ini menjelaskan kepada Tuhan Yesus, ia mengasihi bangsa kami, bangsa kita. Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Perwira Kapernaum ini seorang yang apa saudara? Rendah hati dan murah hati. Dia layak ditolong. Kemarin kita bahas satu kata saudaraku. Tentang apa? Keseimbangan. Alkitab mengajarkan kita tentang apa? Keseimbangan. Saudaraku. Ini keseimbangan. Pada waktu saya merenung saudaraku ya. Merenung. Bahwa keseimbangan dalam hidup itu sangat penting. Alam semesta, saudara yang diciptakan Tuhan. Mereka planet-planet jagat raya saudara, galaksi. Itu bisa berputar, bisa bekerja. Ya saudara, bumi bisa bergerak berputar. Matahari bisa berputar. Semuanya bisa ada pagi dan siang. Itu karena ada apa saudara? Keseimbangan. Saya bisa berdiri tegak, saudara, di hadapan saudara. Karena ada apa? Keseimbangan. Saudara Yesus. Nah, di dalam 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14 saudara. Ini soal kemurahan hati. Saudara harus tahu. Ya kan saudaraku. Yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita itu bicara tentang keseimbangan. Katakan amin saudara. Seimbang dong segala. Jangan cuman seperti kayak ada kitab Yeremia atau Yesel berkata bahwa seperti kayak masak roti yang tidak dibalik. Itu bicara tentang ketidakseimbangan. Yang satu mateng ya sampai gosong, yang atasnya masih mentah. Ya kalau Tuhan tegur itu segala macam. Itu bicara tentang keseimbangan. Coba kita baca Alkitab kita saudara. 2 Korintus 8 ayat 13. 1, 2, 3. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat apa? Keringanan. Tetapi supaya ada apa? Keseimbangan. Kalau mungkin saudara sedang berlebih. Saudara punya sesuatu yang bisa dibagikan. Saudara melihat ada orang yang mengalami kekurangan sesuatu itu. Ketika saudara bagikan, dengar baik saudaraku. Saudara sedang berlaku murah hati dengan tujuan adanya keseimbangan. Yang ngerti katakan amin. Terus kita lanjut lagi ayat 14 saudara. 1, 2, 3. Maka hendaklah sekarang kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka. Agar perhatikan
kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada apa? Keseimbangan. Lihat saudaraku, kelebihan si perwira Kapernaum, dia punya kelebihan apa? Dia punya kekuasaan, lalu dia punya uang. Orang-orang Yahudi yang dijajah pada saat itu bukanlah orang-orang yang berlebih dalam hal ekonomi. Saudara, tapi mereka adalah orang-orang umat Allah yang mengasihi Allah, yang mau beribadah kepada Allah, dan itu adalah kelebihan mereka. Saya bisa ngeri sini, katakan amin. Dia orang. Lalu si perwira Kapernaum ini memberi uangnya, membantu membangunkan rumah ibadah. Dan satu hari si perwira ini ada dalam kebutuhan, dalam kelemahan. Uangnya tidak bisa menyembuhkan hambanya yang sakit. Uang dia tidak bisa menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Di situ dia melihat adanya kelebihan daripada tua-tua Yahudi. Yang bisa punya akses kepada Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Lalu dia berkata kepada tua-tua itu, kamu punya kelebihan, biarlah untuk menutup kelemahan kekurangan aku. Aku tidak bisa bicara, aku tidak punya akses kepada Tuhan Yesus. Kamu punya akses sama dia, itu kelebihan kamu, tolong aku. Lalu tua-tua dia berkata, dia layak kau tolong. Si tua-tua, saudara Kristus, sedang mencukupkan kekurangan, kelemahan daripada perwira Kapernaum. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Ya kan? Supaya ada apa? Keseimbangan. Yang mengerti katakan amin. Seringkali ketika orang dalam kebutuhan, orang lemah dalam ekonomi, kadang-kadang saudara ambil, saudara yang lebih dalam hal ekonomi, saya bisa bantu itu. Saudara, apa yang terjadi saudara? Kelebihan dia akan mencukupi kekurangan saudara. Ada keseimbangan. Ketika ada keseimbangan, di sana akan ada kehidupan. Yang percaya katakan amin. Saya kasih contoh lagi. Satu kisah saudara, tentang ini semua kena kemurahan hati. Saudara, ini bukan untuk kata, ya kan? Bukan supaya kita memberi supaya mereka dapat keringan, enggak. Supaya ada keseimbangan. Saudara, ketika ada keseimbangan, ini bukan transaksional, bukan juga saudara. Tidak, itu pasti untuk keseimbangan. Dia sudah memberkati aku secara ekonomi. Aku tidak bisa bantu apa-apa, tapi aku punya hati yang mengasihi Tuhan. Aku punya doa-doa yang aku bisa naikkan untuk dia. Aku punya hal yang rohani. Katakan amin. Seringkali kita orang-orang berkata aku tidak bisa balas. Aku tidak bisa balas kebaikan kamu Bapak, Ibu. Tapi aku minta sama Tuhanku. Biar dia akan balaskan itu. Itu bicara tentang apa? Keseimbangan. Katakan amin saudara. Katakan amin. Itulah kelebihan. Setiap kita tahu apa kelebihan kita, berikan itu kepada yang kurang. Supaya apa? Keseimbangan. Kisah 9 ayat 36 sampai 41 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama siapa? Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit. Lalu apa? Meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lidah dekat Yope ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya apa? Semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semuanya keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus,
ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya, membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Sekali lagi saudara, saya akan beritahu bahwa Tabita, Dorcas, saudara, dia punya kelebihan. Yaitu apa saudara? Seorang penjahit. Ya kan? Dia ada seorang yang mampu secara ekonomi. Saudaraku, dia buatkan baju kepada janda-janda. Pada zaman itu, untuk baju itu sesuatu yang mewah sekali, saudara Kristus. Tabita sakit, lalu meninggal dunia. Dia dalam keadaan kekurangan, lemah di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan, ingat, ada Rasul Petrus di sana. Dan meminta Rasul Petrus, tolong berdoa buat Tabita. Ya kan? Karena dia layak untuk ditolong. Saudara tahu ceritanya. Dan Petrus datang dan berdoa untuk Tabita. Tabita pun apa saudara? Dibangkitkan dari kematian. Lihat saudaraku. Kemurahan hati menyebabkan adanya kuasa dari doa. Katakan amin saudaraku. Kemurahan hati ada kuasa doa di sana. Saudara Yesus. Jadi doa itu bicara permintaan, permohonan, harapan-harapan dalam diri yang kita naikkan ke Tuhan. Saudara, ketika kita seorang yang belajar terus mengembangkan diri menjadi orang yang rendah hati dan murah hati, maka Tuhan akan membuka jalan buat setiap hidup kita. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Mazmur 41 ayat 2 sampai 4 katakan begini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakit. Ini janji Tuhan ketika kita mulai memperhatikan orang yang lemah. Katakan amin. Ketika saudara memperhatikan orang yang lemah, sehingga yang lemah bisa menjadi kuat, maka Tuhan, saudara, akan melakukan keseimbangan buat setiap kita. Yang mengerti dan percaya ketika kita lemah, kita akan mendapatkan kekuatan. Saudara, kita akan dicukupi apa yang menjadi kekurangan kita. Nah ini yang penting saudara dalam hidup kita tentang kemurahan. Kemurahan itu menarik menjadi magnet dari segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin saudara. Kemurahan itu adalah magnet saudara yang menarik segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir saya ingin katakan kepada saudara ini penting sekali. Tentang kemurahan. Di mana ada kemurahan hati, di sana akan terbuka jalan buat hidup saudara. Jalan ini akan menuju kepada apa? Kebesaran dan kemuliaan. Katakan amin. Pertama saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat daripada kisah daripada orang-orang Majus. Mari kita baca dan kita buka Alkitab kita dari Matius 2 ayat 11 sampai 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara lihat sini. Kemurahan hati akan menuntun kita menuju jalan kehidupan yang baru. Membawa kita akan naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Kemurahan hati akan menuntun kita menuju jalan kebesaran dan kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Orang Majus saudara, dia membawa persembahan dengan murah hati. Dalam bentuk apa saudara? Emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kepada Yesus Kristus. Sekalipun Yesus masih bayi, tapi dia tahu ini raja. Saudara, dia sujud nyembah kepada Yesus. Saudara tahu apa yang hasilnya? Kemurahan hati daripada orang Majus ini. Pada waktu dia beribadah menyembah Yesus. Maka Tuhan memberkati orang Majus ini. Dengan apa saudara? Orang Majus ini saudara yang penuh intelektual. Saudaraku, dia bisa memiliki akses ke dalam alam supranatural. Ke dalam alam roh. Saudara, dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi.
Dia tahu dia mendapatkan tuntunan Tuhan. Saudara, Tuhan berbicara kepada dia secara pribadi. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika Allah, saudara, pencipta alam semesta, raja di atas segala raja, mau menampakkan diri dan berbicara, lalu memberikan tuntunan. Saudara, ini adalah satu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi bagi orang Majus. Tuhan kasih nasihat, jangan lagi menghadap Raja Herodes. Kau ambil jalan ke dalam jalan yang lain. Kemurahan hati menyebabkan saudara akan melihat ketika saudara terus berlaku murah hati, Tuhan akan membuka jalan-jalan hidup saudara. Jalan ini adalah jalan menuju kepada kebesaran dan kemuliaan. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Yang mengerti percaya katakan amin. Sekali lagi saya ingin kasih contoh tentang seorang wanita. Wanita biasa, wanita sederhana. Wanita tetapi dia adalah seorang yang pekerja keras. Yang rendah hati. Dan juga seorang yang murah hati. Wanita ini bernama siapa? Ribka. Saudara Kristus. Pada saat itu yaitu Eliezer, bujang daripada Abraham, mendapat tugas. Supaya pulang ke kampung halamannya. Cari seorang istri. Yaitu seorang perempuan. Yang belum bersuami. Ya kan? Untuk menjadi istri daripada anak yang bernama Ishak, saudaraku. Eliezer dia berdoa. Supaya Tuhan membuat berhasil perjalanannya itu. Lalu tiba-tiba dia meminta tanda kepada Tuhan, saudaraku. Ketika dia melihat banyak sekali anak-anak gadis, saudara, pada waktu itu. Lalu dia minta, di antara mereka ketika aku sapa mereka dan aku minta supaya mereka bisa memberikan aku air. Ya kan? Dan memberikan juga kepada 10 unta-untaku. Maka dialah yang dipilih Tuhan. Ya kan? Untuk menjadi istri daripada anak tuanku Abraham yang bernama Ishak. Saudaraku, lalu saudara ketika dia mendekati Ribka, saudara Kristus, ya kan? Lalu akhirnya tiba-tiba selesai dia berdoa. Alkitab katakan, Kejadian 24 ayat 15 katakan, datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Pas. Istilahnya kalau saya sering bicara tentang Abraham tuh ngomong begini, saudara. Cari ya yang adalah pariban daripada anakku ini. Jangan orang lain, masih keluarga. Istilahnya seperti itulah. Ya kan, pasti makanya ditulis ini saudaraku. Ya kan, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Itu dijelaskan, seorang perawan, sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlalilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, apa saudara? Tolong beri aku air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkan buyungnya itu ke tangannya. Serta diberinya ia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum. Berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air. Sampai semuanya puas minum. Saudara Kristus, saya senang sekali cerita tentang Ribka ini, saudaraku. Saudara lihat di sini, Ribka berlaku murah hati kepada Eliezer, bujang daripada Abraham. Ketika Eliezer meminta minum kepada Ribka dengan murah hati, Ribka memberi minum Eliezer dan juga semua unta-untanya. Saudara tahu unta-unta daripada Eliezer yang 10 itu membawa saudara apa? Saudara, perhiasan. Dan akhirnya unta yang diberi minum itu, isi yang dibawa oleh unta itu akhirnya diberikan kepada siapa? Kepada Ribka. Ribka tidak pernah berpikir bahwa air yang diberikan nanti akan dibayar berupa apa? Perhiasan yang jumlahnya sangat banyak. Pemberian yang begitu banyak. Dia gak kepikiran seperti itu. Saudara, akhirnya saudara tahu. Ya kan? Kemurahan hati Ribka membukanya jalan menuju apa? Kebesaran dan kemuliaan. Ribka menikah dengan Ishak anak Abraham. Dan akhirnya dia menjadi nenek moyang bangsa Israel. Ribka masuk dalam apa? Silsilah Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Saudara, saya
Mungkin saudara sudah pernah dengar kisah ini. Saya mau bagikan lagi kisah ini saudara. Kisah tentang pelayan hotel yang murah hati di Philadelphia. Saudara, ini kisah nyata saudara. Sekian puluh tahun yang lalu terjadinya. Suatu malam ada seorang pria tua. Ya, bersama dengan istrinya masuk ke lobi hotel kecil di Philadelphia. Saudara, antara Philadelphia, kota yang katanya dulu tuh ibu kota Amerika, Philadelphia. Kata Philadelphia kasih persaudaraan, saudara ya. Jadi semua hotel besar di kota ini telah terisi, udah terisi semua, ya kan? Kata pria ini kepada pelayan hotel ini, dia tanya, bilang, apakah kamu bisa berikan saya satu kamar saja? Dia bilang, semua udah penuh, saya udah keliling. Itu tuh musim salju saudara katanya. Sampai udah dingin sekali. Nah, pegawai hotel ini saudara, pelayan hotel ini dia jawab. Semua kamar telah penuh. Ya kan? Karena ada 3 event besar bersamaan di kota ini. Tetapi sepertinya, ya kan, saya tidak akan biarkan pasangan ini. Ya kan? Yang baik seperti Anda, kehujanan di luar, kena salju. Ya kan? Ya kan, di malam, udah tengah malam, udah sampai dini hari. Ya kan? Begini, hotel tuh kasih saya fasilitas, kamar, ya kan, kamarnya bersih, kamarnya bagus, ya kan. Saya juga belum pakai untuk hari ini, belum tidur, belum masuk ke itu. Jadi bapak ibu bisa masuk di kamar hotel kamar tempat saya, dan saya tidak usah tidur tempat itu. Biar malam ini saya tidak akan tidur, ya kan, silakan, ya kan. Saudara, wah pria tua ini dan istrinya terima kasih banyak. Dia bisa istirahat pada malam itu. Lalu keesokan harinya saudara, ketika pria tua ini membayar tagihan, ya kan dilayani oleh pegawai hotel itu, saudara, dia berkata begini, kamu ini orang yang seharusnya jadi bos di hotel terbaik di Amerika. Ya kan si pegawai ini cuma senyum-senyum. Namanya kalau orang, kita tahu saudara, kalau kita ngobrol sama orang Amerika atau saudara udah ngerti orang Amerika, itu banyak basa-basinya lah pokoknya. Selalu angkat segala macam. Dia sama main bahasa angkat gitu, ngomongnya gitu kan. Dia pikir ada hal yang biasa. Si pria tua ini berkata, kamu ini orang yang baik hati, yang murah hati. Kamu mau melayani kami ini tamu, rela korbankan diri, memberikan kamar tidur buat saya, buat kami. Ya kan? Satu hari kelak, dia bilang, saya akan bangunkan hotel yang terbaik buat kamu. Dia bilang gitu. Pegawai hotel ini cuma senyum-senyum aja saudara. Dia pikir ya itu ya biasa Amerika basa-basi gitu kan. Nah dia pikir saya juga orang pegawai biasa. Cuma resepsionis, saya kan sekali dapat pasar hotel. Saudara tahu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian si pelayan hotel ini dia dapat surat dari pria tua ini saudaraku. Dari surat itu saudara ada tiket pesawat terbang untuk dari Philadelphia ke New York saudara. Walaupun naik mobil juga bisa saudaraku. Ada ya kan? Ada pesawat naik saudaraku. Sebagai tamu khusus, undangan khusus daripada pria tua ini saudaraku. Setelah berada di kota New York, pria tua ini saudaraku ya ngajak si pelayan hotel ya kan ke sudut jalan. Itu ada sudut jalan saudaraku ya kan namanya Fifth Avenue 34th Street yang di ujung jalan saudara. Itu lokasi yang kayak prime-nya saudara di sana. Di mana dia tunjukin, dia bilang itu ada satu bangunan yang tinggi, yang besar, yang luar biasa. Dia berkata begitu, itu hotel saya bangun untuk kamu kelola, kamu jadi bosnya. Saudara tahu pria tua ini namanya siapa? William Waldorf Astor. William Waldorf Astor. Dan pelayan hotel ini namanya siapa? George Charles Bolt. Saudaraku. Ya kan? Dia ditunjuk langsung jadi pimpinan dari hotel Waldorf Astoria yang merupakan hotel terbaik di dunia saat itu. Saudara di kota New York. Saudara Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Dia akan dapat kemurahan. George Charles Bolt mendapatkan janji Tuhan itu. Dia beroleh kemurahan
Karena dia telah menunjukkan kerendahan hatinya, kemurahan hatinya kepada pria tua ini yang tamu yang dia tidak kenal. Saudaraku Yesus, saya yakin, saya berpikir gini, kita akan bisa berlaku murah hati. Kalau dua saudara, kita punya visi, ya kan, mau berguna buat banyak orang. Katakan amin saudara. Yang kedua, kita menjalankan prinsip rasa cukup dan rasa puas. George Bolt dia berkata, saya cukup kok, saya bisa kok, ya kan, tidur di sofa atau duduk di bangku, asalkan, ya kan, pria tua dan istrinya bisa istirahat tidur di kamar. Saudara, ini penting ketika kita mulai berlaku murah hati. Dengar baik, saudara akan menjadi orang, saudara akan lihat. Mungkin sekarang saudara bukan siapa-siapa. Seperti pelayan hotel ini. Saudara tidak punya apa-apa. Ya, bukan siapa-siapa. Tapi ketika saudara tunjukkan apa yang saudara punya, apa yang saudara bisa. Ya kan, saudara bisa bagikan. Ya kan saudara, dengan maksud supaya ada apa? Keseimbangan. Keseimbangan. Yang mengerti katakan amin. Ini prinsip keseimbangan. Ya kan? Dia punya kelebihan yaitu kamar tidur dia. Si pria tua yang sangat kaya ini dalam kekurangan tidak punya kamar untuk dia tidur. Dia berikan saudara. Dan akhirnya apa saudara? Terjadi keseimbangan. Si pria tua ini membangunkan ratusan kamar. Saudara, ribuan kamar untuk dikelola oleh pelayan hotel yang bisa melayani tamu dengan baik. Dan terbukti memang, saudaraku, hotel ini menjadi hotel yang sukses. Karena dikelola oleh orang yang rendah hati dan murah hati. Katakan amin. Mungkin saudara berkata, kenapa kok usahaku selalu kepentok dan gagal-gagal. Coba cek di hati, di pikiran. Apa kita seorang yang murah hati? Kalau kita murah hati, maka Tuhan akan melipat gandakan kuasa doa kita yang menyebabkan apapun yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Yang percaya katakan amin saudara. Katakan amin. Dan kemurahan hati akan membuat saudara menjadi orang yang dihormati. Yang disegani. Saudara, dan dipuji oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara diberkati. Mari kita akan berdoa bersama. Bapa berikan ya Tuhan hatimu. Beri kami ya Tuhan bisa menjadi orang-orang yang rendah hati dan murah hati. Biarlah ya Tuhan visi hidup kami adalah kami ingin berguna bagi banyak orang ya Tuhan. Khususnya banyak orang bisa kenal Tuhan. Bisa percaya kepadamu ya Tuhan. Kami ingin menjadi berkat ya Tuhan. Semua kaum di muka bumi ini ya Tuhan bisa mendapatkan berkat keselamatan kekal. Karena mereka mengenal Engkau Yesus. Pakai hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan. Kami bisa mengubah ya Tuhan kehidupan banyak orang. Secara rohani, jasmani, hubungan dan keuangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau berikan kami kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Dengan kami bisa menjalani ya Tuhan. Rasa cukup dan rasa puas ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah ya Tuhan kami terus menanggalkan beban kami. Supaya kami bisa memikul beban daripada orang lain. Terima yang kekurangan ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi aku angkat tanganku. Turunkan berkat-Mu buat setiap jemaat-Mu ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang membawa persembahan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu
Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan Yesus. Kami punya covenant, kami punya ya Tuhan, ikat janji dengan Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh karena kuasa darah Yesus, hari ini Bapa, biarlah ya kita periksa hati kita saudaraku. Kalau ada dosa kita mau akui di hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan ampuni dosaku ya Tuhan. Di masa-masa sulit seringkali kami hanya berpikir tentang diri kami, kebutuhan kami. Kami jadi orang egois, kikir. Ya Tuhan, yang tidak peduli dengan yang lain. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau buka hati kami. Kau ampuni dosa dan salah kami, Kau buka hati kami, mata hati kami. Untuk bisa melihat ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Ya Tuhan, apa yang harus kami buat ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu Tuhan. Supaya kami bisa hidup dalam keseimbangan. Ketika kami lebih ya Tuhan, kami akan mencukupi yang kekurangan. Supaya kelebihan mereka akan mencukupi kekurangan kami ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persaudaraan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur atas Tuhan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai pada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.